Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Rahmat Andri Bejo Subekti atau sering dipanggil Andre. NIM A131230161. Prodi Ilmu Hukum. Saya di sini akan menjelaskan tes lisan dari ujian tengah semester mata kuliah Hukum Lingkungan. Perkenankan saya untuk menjelaskan dan menyampaikan beberapa persoalan yang telah dibuat oleh dosen pengampu dan saya jelaskan di sini. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti pengaruh teknologi, pertumbuhan penduduk, dan motif ekonomi maupun proses kebijakan publik. Menurut saya, contoh yang paling konkret adalah pencemaran air karena limbah industri atau rumah tangga. Banyak industri dan juga para warga yang membuang limbah cair yang mengandung bahan kimia yang berbahaya ke sungai atau ke laut. Hal ini menyebabkan pencemaran air, mengancam ekosistem perairan dan juga membahayakan kesehatan manusia. Persoalan ini pernah saya angkat dalam pokok pembahasan di dalam tugas kelompok paper hukum lingkungan yang berjudul Penerapan Baku Lingkungan Hidup sebagai baku mutu limbah cair sebagai pencegah pencemaran lingkungan di sungai dan kawasan padat penduduk. Persoalan yang sama mengenai pencemaran air yang akan saya jelaskan di soal nomor 6 nanti. Dan menurut pendapat saya, bagaimana upaya konkret untuk menyelesaikan permasalahan yang tersebut ialah dengan pertama, yaitu penerapan teknologi ramah lingkungan. Industri didorong untuk mengadopsi teknologi yang lebih bersih dan efisien seperti sistem pengolahan limbah yang lebih baik. Yang kedua yaitu membuat regulasi yang ketat. Pemerintah wajib untuk membuat regulasi yang tegas terkait dengan pengelolaan limbah industri serta memberikan sanksi yang berat bagi para pelanggar. Yang ketiga adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dengan mensosialisasikan masyarakat tentang kepedulian terhadap lingkungan untuk mendorong perilaku ramah lingkungan seperti tidak membuat sampah atau limbah cair berbahaya ke sungai, untuk mengurangi penggunaan sampah plastik, mendaur ulang sampah, dan memilih produk yang ramah lingkungan. Oke, soal nomor 2 saya akan membahas tentang sejarah perkembangan konsep Sustainable Development atau sering disebut dengan pembangunan berkelanjutan hingga penerapannya di Indonesia. Pada tahun 1972, PBB mengadakan konferensi besar di Stockholm, Swedia, dan semua negara diajak untuk berdiskusi gimana caranya kita bisa hidup nyaman tanpa merusak bumi. Dari situlah muncul ide yang besar tentang pembangunan berkelanjutan. Apa sih pembangunan berkelanjutan itu? Intinya gini, pembangunan berkelanjutan itu seperti halnya resep rahasia untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Jadi, kita bisa nikmatin hasil pembangunan tanpa harus mengorbanin alam untuk generasi yang akan datang. Perjalanan panjangnya ke Indonesia, konsep ini terus berkembang dan disempurnakan melalui berbagai konferensi internasional. Puncaknya adalah pada tahun 1987 ketika muncul laporan Brundtland yang secara resmi mendefinisikan pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia sendiri, konsep ini mulai dikenal dan diadopsi. Secara bertahap, pemerintah Indonesia mulai memasukkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di dalam kebijakan-kebijakannya. Misalnya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau sering disingkat RPJPN. Dan pembangunan berkelanjutan masih menjadi salah satu tujuan utamanya. Yang nomor 3 adalah contoh konkret penerapan konsep Sustainable Development sebagai program pembangunan dan kebijakan lingkungan hidup di Indonesia adalah dengan membangun infrastruktur massal transportasi berkelanjutan, yaitu melalui berbagai upaya seperti yang pertama, meningkatkan koneksivitas transportasi baik darat, laut, udara, dan kereta api. Yang kedua yaitu mengembangkan jaringan transportasi berkelanjutan seperti jalur sepeda, jalur pejalan kaki, dan sistem BRT. Yang ketiga adalah penerapan kendaraan ramah lingkungan seperti mobil dan motor listrik, sepeda elektrik, dan kendaraan hibrida. Yang keempat adalah pengembangan smart city seperti smart street, smart parking, dan smart mobility. Yang kelima adalah membangun transportasi publik seperti LRT, MRT, dan kereta cepat. Transportasi berkelanjutan atau juga sering disebut sebagai transportasi hijau juga memiliki banyak manfaat, diantaranya yang pertama adalah mengurangi jejak karbon, yang kedua meningkatkan kesehatan, yang ketiga menghemat uang, yang keempat
meningkatkan mobilitas, yang kelima mengurangi kemacetan lalu lintas, keempat adalah analisis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup beserta perubahannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penerapan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang, dan menjelaskan 3 pasal yang mengatur mengenai aspek administrasi, aspek pidana, dan juga aspek perdata. Oke. Di pasal 32 yang mengatur tentang tanggung jawab pemerintahan pusat dan daerah dalam membantu dan menyusun analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL untuk usaha mikro dan kecil yang berdampak penting terhadap lingkungan. Mengenai aspek administrasinya, yaitu peran pemerintah harus menyediakan pedoman dan dukungan teknis untuk membantu usaha mikro dan kecil dalam menyusun AMDAL. Selanjutnya, aspek pidananya adalah pelanggaran. Jika pelaku usaha tidak menyusun AMDAL padahal diwajibkan, mereka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Aspek perdatanya, pelaku usaha yang merusak lingkungan akibat tidak melaksanakan AMDAL dapat dituntut secara perdata oleh pihak yang dirugikan. Selanjutnya yaitu dari pasal 69 mengatur larangan bagi setiap orang untuk melakukan tindakan yang dapat mencemari atau merusak lingkungan hidup, serta larangan memasukkan barang yang dilarang ke dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam aspek administrasinya, pemerintah berwenang untuk melakukan pengawasan dan juga inspeksi terhadap kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan. Yang ke aspek pidananya adalah pelanggaran terhadap ketentuan pencemaran dan perusakan lingkungan dapat dikenakan sanksi pidana seperti denda atau hukuman penjara, tergantung pada tingkat keparahan pelanggarannya. Selanjutnya adalah aspek perdatanya. Ganti rugi. Pihak yang mengalami kerugian akibat pencemaran lingkungan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pelaku pencemaran. Selanjutnya adalah pasal 47 yang mengatur tentang kewajiban untuk melakukan analisis resiko lingkungan hidup bagi usaha dan kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. Aspek administrasinya adalah proses pengajuan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak penting harus mengajukan dokumen, analisis resiko dan pemerintah atau lembaga terkait untuk mendapatkan izin. Aspek pidananya adalah akibat hukum jika analisis resiko tidak dilakukan dan terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan, pelaku usaha dapat diadili atas kelalaian yang mengakibatkan kerugian. Aspek perdatanya adalah tanggung jawab pelaku usaha yang gagal melakukan analisis resiko dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata jika dampak negatif terhadap lingkungan atau kesehatan manusia terjadi. Selanjutnya nomor 5 adalah pengendalian dampak lingkungan hidup dari hasil paper tugas hukum lingkungan kemarin yang berjudul penerapan baku mutu lingkungan hidup atau baku mutu limbah cair sebagai pencegahan pencemaran lingkungan di sungai dan kawasan padat penduduk. Rumusan masalahnya ialah mengapa terjadi pencemaran lingkungan di sungai dan kawasan padat penduduk, dan bagaimana cara penerapan baku mutu lingkungan hidup atau baku mutu limbah cair dalam mencegah pencemaran lingkungan di sungai dan di area padat penduduk. Dan kesimpulannya adalah penyelesaian masalah kualitas air selama ini lebih didekati dengan upaya-upaya teknis seperti teknik penjernihan air, teknik pengambilan limbah dengan mesin, terus pengecaran dan pembuatan wetland. Pembuatan tampungan bahan pencemaran mengalirkan pada lokasi lain, penggunaan zat penawar adiktif, pemanfaatan teknik biologi, dan lain-lain. Upaya ini dapat dilakukan namun terbukti tidak dapat menyelesaikan masalah secara komprehensif dan berkelanjutan karena pendekatan yang digunakan adalah pendekatan parsial. Oleh karena itu, dalam petunjuk teknis restorasi, kualitas air sungai ini disusun dengan pendekatan baru, yaitu pendekatan sistematik dan integral dan berkelanjutan. Selanjutnya, uraian singkat mengenai kasus yang dilampirkan.
yaitu saya sebutkan tujuannya. Yang pertama, pengertian terhadap baku mutu lingkungan hidup sebagai pencegahan pencemaran lingkungan. Yang kedua, penerapan baku mutu lingkungan hidup di area padat penduduk. Yang ketiga adalah mengimplementasikan baku mutu lingkungan hidup atau baku mutu limbah cair di kawasan padat penduduk. Yang keempat adalah kelebihan dan kekurangan dalam penerapan di kawasan padat penduduk. Sebagai rujukannya dari Jurnal Biologi, Science and Education, di BOD dan COT sebagai parameter pencemaran air dan baku mutu air limbah yang dibuat tahun 2015. Selanjutnya ada peran saya di dalam tugas ini adalah membantu menentukan judul yang sesuai dan mencari latar belakang, membuat daftar pustaka, dan juga mengecek kembali semua dan memastikan judul dan isi pembahasan sejalan dan mudah untuk dipahami. Baik, itu tadi penjelasan ujian tengah semester dari saya. Kalau ada perkataan atau perilaku yang kurang mengenakan atau obrolan saya yang kurang masuk, saya meminta maaf dan terima kasih. Sekian dari saya, semoga bisa sharing dan menambah wawasan kita. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lingkungan.